Bismillahirrahmanirrahim. Siang datang bukan untuk mengejar malam, malam tiba bukan untuk mengejar siang. Siang dan malam datang silih berganti dan takkan pernah kembali lagi. Menanti adalah hal yang paling membosankan, apalagi jika menanti sesuatu yang tidak pasti. Sementara waktu berjalan terus dan usia semakin bertambah. Namun satu pertanyaan yang selalu mengganggu, kapan kamu nikah? Resah dan gelisah kian menghantui hari-harinya, manakala usia telah melewati kepala tiga, sementara jodoh tak kunjung datang, apalagi jika melihat di sekitarnya, semua teman-teman seusianya, bahkan yang lebih muda darinya telah naik ke pelaminan atau sudah memiliki keturunan. Baginya ini suatu kenyataan yang menyakitkan, sekaligus membingungkan, menyakitkan tak kalah masyarakat memberinya gelar seperti bujang lupuk atau perawan tua, tidak laku, membingungkan tatkala tidak ada yang mau peduli dan ambil pusing dengan masalah yang telah dihadapinya. Apalagi anggapan yang berkembang di kalangan wanita bahwa semakin tua usia akan semakin sulit mendapatkan jodoh, sehingga menambah keresahan dan mengikis rasa percaya diri. Sebagai wanita yang masih sendiri, terkadang memiliki pengaruh diri dan hari-harinya dihabiskan dengan berandai-andai. Ini adalah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, sebab hal ini bisa saja terjadi pada saudara kita, keponakan, sepupu, atau keluarga kita. Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini tingginya batas mahar dan uang nikah yang ditetapkan. Hal ini banyak terjadi di negara kita. Tak banyak kisah para pemuda yang sudah ingin sekali menikah, mundur dari lamarannya hanya karena tidak mampu menghadapi mahar yang ditetapkan. Setan pun mendapatkan celah untuk menggelincirkan anak-anak Adam sehingga melakukan perkara-perkara terlarang, mulai dari kawin lari sampai pada perbuatan-perbuatan yang zina. Bahkan sampai menghamili sebagai solusi dari semua ini. Padahal agama yang mulia ini telah menjelaskan bahwa jangankan zina, mendekati saja diharamkan. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Teman-teman, sesungguhnya Islam adalah agama yang mudah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepada manusia sebagai rahmat bagi mereka. Hal ini nampak jelas dari syariat-syariat dan aturan yang ada di dalamnya, dipenuhi dengan rahmat, kemurahan, dan kemudahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan di dalam kitabnya yang mulia, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah, tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut. Jadi yang terpenting dalam agama kita adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, bukan sekedar kekayaan dan kemewahan. Sebuah rumah yang berhiasan ketakwaan dan kesolehan dari pasangan suami istri adalah modal surgawi yang akan melahirkan kebahagiaan, kedamaian, kemuliaan, dan ketentraman. Namun sangat disayangkan sekali realita yang terjadi di masyarakat kita jauh dari apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, hanya karena perasaan malu dan gengsi, hingga rela mengorbankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak merasa cukup dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan dalam syariatnya. Mereka menonjolkan biaya nikah dan mahar yang tidak dianjurkan di dalam agama yang mudah ini. Akhirnya pernikahan seakan menjadi komoditi yang mahal, sehingga menjadi penghalang bagi para pemuda untuk menyambut seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu, maka menikahlah, karena demikian itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah, karena puasa akan menjadi perisai baginya. Perkara meninggikan mahar dan mempersulit pemuda yang mau menikah ini telah diingkari oleh Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu berkata, ingatlah, jangan kalian berlebih-lebihan dalam memberikan mahar kepada wanita, karena sesungguhnya jika hal itu adalah suatu kemuliaan di dunia dan ketakwaan di akhirat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling berhak dari kalian. Tidak pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan mahar kepada seorang wanita pun dari istri-istri beliau, dan tidak pula diberi mahar seorang wanita pun dari putri-putri beliau lebih dari 12 uqiyah. 1 uqiyah sama dengan 40 dirham.
Teman-teman, pernikahan memang memerlukan materi, namun itu bukanlah segala-galanya. Karena agungnya pernikahan tidak bisa dibandingkan dengan materi. Janganlah hanya karena materi menjadi penghalang bagi saudara, teman-teman kita untuk meraih kebaikan dengan menikah. Yang jelas ia adalah seorang calon suami yang taat agama dan mampu menghidupi keluarganya kelak. Sebab pernikahan bertujuan menyelamatkan manusia dari perilaku yang keji atau zina dan mengembangkan keturunan yang menegakkan tauhid di atas muka bumi ini. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 orang yang wajib bagi Allah untuk menolongnya: orang yang berperang di jalan Allah, budak yang ingin membebaskan dirinya, dan orang menikah yang ingin menjaga kesucian diri. Orang tua yang bijaksana tidak akan tentram hatinya sebelum ia menikahkan anaknya yang telah cukup usia, karena itu adalah tanggung jawab orang tua demi menyelamatkan masa depan anaknya. Oleh karena itu diperlukan kesadaran orang tua semua untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Ingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agama adalah mudah dan tidak seorang pun yang mempersulit dalam agama ini kecuali ia akan terkalahkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk menerapkan prinsip Islam yang mulia ini dalam kehidupan mereka sebagaimana dalam sabda beliau, permudahkan dan jangan kalian mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan kalian membuat orang lari. Syekh Al-Utsaimin rahimahumullah berkata, kalau sekiranya manusia mencukupkan dengan mahar yang kecil, mereka saling tolong-menolong dalam hal mahar, yakni tidak mempersulit, dan masing-masing orang melaksanakan masalah ini, niscaya masyarakat akan mendapatkan kebahagiaan yang banyak, kemudahan yang lapang, serta penjagaan yang besar, baik kaum laki-laki maupun wanitanya.